Dokter Kusmedi, dengan tentunya begitu ya potensi adanya peningkatan, apakah memang rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan saat ini sudah memadai dari segi pasokan obatnya? Silakan, Dokter Kusmedi. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk obat-obat sudah disiapkan oleh masing-masing dinas kesehatan melalui Kementerian Kesehatan. Beberapa vaksinasi sudah sejak 2 hari ini sudah mulai di-drop ke masing-masing wilayah. Di DKI ada beberapa tempat yang digunakan untuk meningkatkan vaksinasi untuk teman-teman kita melakukan ataupun masyarakat melakukan booster, karena memang kemarin itu sempat agak turun booster yang kedua, ya karena banyak permasalahannya, banyak orang melempar hoax yang macam-macam sehingga mungkin masyarakat ragu-ragu terhadap hal tersebut. Tetapi sebenarnya pemerintah sudah pastilah memberikan sesuatu yang paling baik buat kita semua, baik dari sisi manfaat ataupun sisi keamanan dari itu semuanya. Jadi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir terhadap itu. Yang penting bagaimana menjaga daya tahan tubuh. Karena menjaga daya tahan tubuh itu tidak harus meminum obat yang berat, tetapi cukup meminum vitamin, makan minum yang baik, istirahat yang baik. Nah, tadi yang dipesankan oleh Prof. Erlina, menggunakan masker yang baik. Ketika berkumpul di tempat ramai, kita harus sadar untuk kita masih sering melihat orang di MRT ataupun di kereta api, mereka sedang dalam kondisi ramai melakukan telepon dengan temannya melalui HP dan sebagainya. Tahanlah dulu sementara, kalau memang tidak perlu betul, kita harus hidup dengan kehidupan yang betul-betul baik dan sehat untuk itu semuanya. Dan juga menghimbau kepada masyarakat, terutama mereka-mereka yang lansia ya, dan peka terhadap hal-hal tersebut untuk melakukan vaksinasi agar mereka tetap terjaga daya tahan tubuhnya. Oke, baik, Dokter Kusmedi. Terima kasih himbauannya, dokter. Saya akan kembali ke Dokter Erlina. Dokter Erlina, saya melihat datanya begitu ya, ternyata di bulan November ada kasus COVID-19 yang mana juga sampai menimbulkan kematian ataupun pasien meninggal dunia. Sebetulnya apakah memang untuk varian yang saat ini juga beresiko untuk bisa membuat meninggal dunia, dokter? Baik, kalau kita lihat yang saat ini bersirkulasi adalah varian Omikron, itu gejalanya ringan-ringan saja, tidak berat. Nah, kalaupun ada pasien yang meninggal, mestinya biasanya ada komorbidnya. Ya, Baik. jadi memang pasien yang dirawat itu ada komorbid atau usia tua. Usia tua, ada komorbid yang tidak terkontrol, komorbidnya bisa diabetes mellitus, sakit gula ya, atau hipertensi, sakit jantung, sakit ginjal, bahkan juga sakit paru seperti asma atau PPOK, dan juga barangkali tidak pernah menjalani vaksinasi. Jadi kalau COVID Omicron sendiri sih kecil sekali kemungkinan meninggal dunia, tapi barangkali komplikasi yang terjadi karena komorbidnya yang membuat semakin parah dan akhirnya pasien meninggal dunia. Oke, baik. Dokter Erlina, mungkin Anda juga bisa menjelaskan begitu ya secara garis besar perbedaannya yang mana saat ini juga sedang merebak kasus pneumonia khususnya pada balita dan juga anak-anak. Apakah memang hal ini juga dari segi gejala bisa dibedakan mana COVID-19 dan juga pneumonia yang terjadi pada anak-anak atau merambah pada anak-anak di tanah air? Baik ya, jadi memang kan marak nih terjadi peningkatan pneumonia di kalangan anak-anak, yang dilaporkan adalah di Cina Utara, bagian utara, dan juga sudah ada laporan dari Eropa juga, Denmark, Belanda, dan beberapa negara. Dan kita lihat sebetulnya prinsipnya sama. Ya, cuman Mycoplasma ini bukan virus ya. Jadi kalau COVID adalah virus, maka Mycoplasma ini adalah bakteri. Tapi bakterinya bakteri yang atipikal atau
bakteri yang tidak biasa. Jadi bakteri yang sifatnya agak berbeda. Sebetulnya bakteri Mycoplasma ini sudah lama ditemukan, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan kasusnya juga ada tapi jarang. Namun yang menjadi kenapa selama ini tidak menjadi bahan perhatian adalah karena kalau hanya Mycoplasma saja itu gejalanya ringan, mirip juga dengan gejala COVID sekarang, yaitu ada batuk, bersin, pilek. Dan untuk Mycoplasma sendiri karena dia atipik, biasanya batuknya tidak berdahak kental atau dengan dahak warna kehijauan atau kuning seperti pneumonia yang lain, tapi lebih batuk kering. Kalaupun ada dahak, dahaknya biasanya encer dan jernih. Tetapi dia ada nyeri-nyeri badan, nyeri-nyeri otot, lesu, lemah, yang itu lebih ke arah gejala yang di luar respirasi, ya. Dan memang gejalanya sebetulnya ringan juga dan mirip dengan influenza, mirip dengan COVID. Yang kita bisa bedakan agak susah dari gejala, tapi kita bedakan dari pemeriksaan spesimennya. Dan Mycoplasma ini juga pemeriksaannya dengan PCR juga, dengan swab tenggorok, dengan swab hidung sebagaimana yang dilakukan untuk COVID. Tapi satu hal kenapa jarang dilaporkan, karena pemeriksaan untuk Mycoplasma pneumonia ini tidak rutin dilakukan. Oke, baik.